Selamat pagi, siang, sore, dan malam Sobat Tupai. Kembali lagi bersama aku Zalsa di program kesayangan kita Suara Tupai Radio 92,9 Pro 3 FM yang akan menemani kalian beberapa waktu ke depan. Gimana nih kabar kalian di hari yang cerah ini? Semoga tetap semangat dan bahagia ya. Pastinya dong. Nah, malam ini aku nggak sendirian nih. Sudah ada teman ngobrol aku yang selalu ceria dan penuh energi. Halo Zizi, apa kabar? Halo Salsa, kabar baik dong. Sedang banget bisa kembali ke studio Suara Tupai lagi. Ini kayaknya udah lama banget ya kita nggak ngobrol bareng di sini. Ya nih, betul banget. Senang banget kita bisa kembali di sini. Nah, Zizi, ngomong-ngomong soal cerah dan semangat, malam ini kita mau ngobrolin topik yang sering banget kita temuin di media sosial, yaitu toxic positivity. Jadi, toxic positivity itu adalah keyakinan atau kebiasaan di mana seseorang hanya fokus pada hal-hal positif dan menolak atau mengabaikan emosi negatif. Padahal ya, emosi negatif itu bagian alami dari hidup. Kalau kita menolak perasaan sedih atau kecewa, itu malah bisa jadi bumerang buat kesehatan mental kita. Oh begitu, berarti bukannya kita gak boleh optimis ya, tapi kita harus mengakui juga kalau kita lagi gak baik-baik aja. Terus Zizi, apa aja sih contoh-contoh dari toxic positivity itu yang sering kita temuin? Banyak banget Salsa. Contohnya saat ada teman curhat, dia lagi sedih tuh, kita malah bilang, udah jangan sedih terus, ada banyak kok hal yang harus disyukuri. Atau lihat deh di luar sana ada yang lebih menderita. Niatnya baik sih, tapi kalimat itu bisa bikin teman kita perasaannya nggak divalidasi. Benar juga tuh, itu malah bikin kita jadi gak zaman buat cerita ya. Nah, buat Sobat Tupai yang lagi dengerin, ini penting banget loh untuk kita sama-sama tahu. Jangan sampai niat baik kita malah melukai perasaan orang lain. Bener banget. Nah, sebelum kita lanjutin ngobrolnya, kita dengerin dulu yuk satu lagu yang bisa bikin hati adem. Ini dia lagu yang menyenangkan dari penyanyi Tulus, yaitu Sepatu. Adalah sepasang sepatu selalu bersama, tak bisa bersatu kita. Mati bagai tak berjiwa, bergerak karena kaki manusia. Aku sang sepatu kanan, kamu sang sepatu kiri. Ku senang bila diajak berlari kencang, tapi aku takut kamu kelelahan. Ku tak masalah bila terkena jam, tapi aku takut kamu kedinginan. Kita sangat ingin bersama, tapi tak bisa apa-apa. Terasa lengkap bila kita berdua, terasa sedih bila kita dirak berbeda. Di dekatmu kotak bagai nirwana, tapi saling satu pun kita tak berdaya. Kesenang bila diajak berlari kencang, tapi aku takut kamu kelelahan. Ku tak masalah bila terkena jam, tapi aku takut kamu kedinginan. Kita sangat ingin bersama, oh, tapi tak bisa apa-apa. Kita sangat ingin bersama, tapi tak bisa apa-apa.
mungkin tak semua bisa Kembali lagi di bersatu. Suara Tupai. Tadi kita sudah dengerin lagu yang bikin adem banget ya. Nah, sekarang kita lanjutin lagi nih obrolan tentang toxic positivity. Zizi, setelah kita tahu contohnya, gimana sih cara kita menghadapinya, baik saat kita yang jadi korban atau saat kita yang melakukannya? Pertanyaan bagus nih Salsa. Kalau kita yang jadi korban, cara terbaiknya adalah dengan mengakui perasaan kita sendiri. Bilang aja ke diri sendiri, gak apa-apa kok kalau aku lagi sedih. Terus cari teman yang benar-benar bisa mendengarkan tanpa menghakimi. Dan yang paling penting nih ya, jangan memaksakan diri untuk selalu terlihat bahagia. Jadi intinya adalah validasi diri ya. Kalau kita yang melakukannya ke orang lain gimana? Nah, ini nih kalau kita yang melakukannya, coba ubah kalimat-kalimat kita. Alih-alih bilang jangan sedih, lebih baik kita bilang aku ngerti kok kamu lagi sedih, ada yang bisa aku bantu. Atau aku di sini buat dengerin cerita kamu. Kuncinya yaitu empati, Salsa. Benar banget. Jadi lebih ke memberikan ruang untuk orang lain berekspresi ya. Aku harap Sobat Tupai di rumah bisa mengambil pelajaran dari obrolan kita kali ini. Karena bahagia itu bukan berarti kita harus menolak semua kesedihan. Betul banget. Dan ingat, menjadi manusia itu wajar kok. Kalau kita merasakan berbagai macam emosi, jangan takut untuk merasakan. Nah, Sobat Tupai, sebelum kita tutup, aku mau puterin satu lagu nih. Lagu yang cocok banget buat nutup obrolan kita malam ini, yaitu Beranjak Dewasa dari Nadine Amiza. Jangan kemana-mana, habis ini ada program yang gak kalah seru. Aku Zalsa, pamit undur diri. Sampai jumpa di Suara Tupai minggu depan. Tetap jaga kesehatan dan jangan lupa bahagia dengan cara yang sehat. Dadah! Hanyalah permulaan.